mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, selama ini mungkin kita kurang tegas menyatakan bahwa semua pikiran yang tidak sejiwa dengan firman Tuhan adalah pikiran dunia yang menyesatkan. Kalau mau lebih tegas lagi dan lebih jujur, semua pikiran yang tidak sejiwa dengan kebenaran firman Tuhan adalah pikiran iblis. Pikiran iblis yang sudah barang tentu tidak membawa manusia bisa mengerti kehendak Allah. Betapa banyak pikiran yang tidak sejiwa dengan firman Tuhan, yang menguasai kehidupan banyak anak Tuhan, termasuk di dalamnya berbagai keinginan dan rencana-rencana yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kesalahan atau kesesatan di dalam pikiran seseorang, dalam konteks hidup orang Kristen khususnya, sekecil apapun membawa dampak, saudara. Sekecil apapun membawa akibat. Mestinya kita rajin-rajin belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga konsep-konsep yang salah di dalam pikiran kita mengenai banyak hal, itu bisa diperbaiki. Nah, saudaraku sekalian, mengapa kita sejahtera mengumbar keinginan dan seakan-akan kita bebas mencanangkan satu rencana tanpa mempersoalkan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Sebab tidak sungguh-sungguh mau mengerti pikiran Allah. Kalau orang tidak sungguh-sungguh mau mengerti pikiran Tuhan dan tidak memperdulikan perasaannya, maka ada kecenderungan untuk mengumbar keinginan. Keinginan di sini bukan berarti keinginan yang dipandang umum salah atau melanggar moral atau melanggar etika. Keinginan-keinginan yang mungkin dipandang baik, saudaraku. Bahkan jangan-jangan keinginan-keinginan yang sekilas itu membantu Tuhan. Tetapi kalau tidak berangkat dari selera Tuhan, kita menjadi salah nih, saudara. Banyak hal yang menguasai pikiran orang Kristen yang dianggap sebagai pikiran yang wajar, pikiran yang tidak bisa dikategorikan dosa. Padahal dosa itu artinya meleset, saudara. Ya, dosa itu bukan salah sama sekali, tapi sebagian kebenaran. Kemelesetan itulah dosa. Dunia ini mesti ada penyesatan, dan banyak orang memiliki konsep-konsep yang keliru mengenai hidup, mengenai manusia, mengenai surga, mengenai bermacam-macam hal, saudara. Dan itu sangat menentukan kualitas hidup rohani orang tersebut. Maka tadi saya katakan sekecil apapun ya, kesalahan konsep seseorang mengenai sesuatu itu membawa dampak. Apalagi kalau kesalahan itu besar. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus melihat peperangan yang sebenarnya terjadi dahsyat, pergumulan yang dahsyat di dalam pikiran orang percaya. Yang kita harus betul-betul serius memperhatikannya. Sebab kalau tidak kita akan dibawa tergiring ke arah yang keliru. Oleh sebab itu kita akan mulai membangun konstelasi berpikir yang benar mengenai berbagai pokok pengajaran di dalam Alkitab. Mengenai manusia, mengenai keselamatan. Dan itu membangun konstelasi yang membuat kita, saudaraku sekalian, memiliki kecerdasan. Kecerdasan itu bukan tahu banyak. Ya, ini saudara perlu tahu. Ya, kecerdasan itu bukan sekedar tahu banyak. Kecerdasan roh itu tidak sama dengan tahu banyak. Orang yang cerdas rohnya pasti tahu banyak. Tapi orang tahu banyak belum cerdas rohnya. Masalahnya yang dia tahu itu benar atau tidak. Yang dia tahu itu benar atau tidak. Nah, saudara,
Tidak sedikit orang yang cakap berbicara, cakap membuat definisi, cakap membuat deskripsi, ya. Tidak sedikit orang yang bisa membuat penjelasan-penjelasan tentang berbagai pokok, apa itu manusia, apa itu hidup, apa saja, ya. Tetapi tidak sesuai Alkitab. Dia tidak memiliki kecerdasan roh. Tetapi kalau orang tahu banyak dari kebenaran firman yang benar, dia pasti memiliki kecerdasan roh. Kecerdasan roh adalah kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, seorang teolog belum tentu rohnya cerdas, saudaraku. Belum tentu. Sebab faktanya kita melihat ada banyak pandangan-pandangan teologi ya, warisan dari bapak-bapak gereja sebelumnya. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelumnya. Yang dilestarikan. Yang sebenarnya itu sudah tidak kontekstual dengan kondisi hidup kita hari ini. Nah, banyak gereja dan banyak orang Kristen itu tidak berani membuat terobosan. Seakan-akan pandangan tersebut sejajar dengan Alkitab. Kita harus berani membuat terobosan, saudara. Sebab dunia hari ini dengan teknologi yang sedemikian maju, manusia itu bisa tahu banyak. Lewat ilmu pengetahuan, ya, terverifikasi banyak hal. Ya, ada banyak pembuktian, saudaraku. Seperti dulu orang berkata, ya, tidak boleh dibakar, sebab kalau dibakar nanti tidak bisa diangkat. Sekarang ternyata teknologi menunjukkan bahwa seorang yang dibakar itu tidak merusak DNA. Deoxyribonucleic acidnya tidak rusak, tetap bisa dikenali. Nah, saudaraku, dulu kalau orang mau tahu ayat Alkitab itu kan mesti bukanya lama. Zaman Agustinus, Thomas Aquino, jangan-jangan dia mesti nunggu teman yang bawa kitab apa, yang lain kitab apa, ya, bisa berhari-hari untuk buka satu ayat. Sekarang tidak lebih 10 detik. Untuk bisa tahu satu ayat dalam berbagai bahasa juga beberapa detik. Hitungan detik. Untuk tahu pandangan si A, si B juga beberapa detik. Kita cekrek, kita buka di komputer, keluar. Kita membuat komparasi cepat. Nah, seperti firman Tuhan katakan bahwa teknologi, ilmu pengetahuan akan bertambah-tambah, tapi kebenaran juga akan makin bertambah-tambah. Kalau kita terbelenggu, terikat dengan satu pandangan teologi yang sudah ada, seakan-akan itulah kata Alkitab. Wah, saudara, kita bisa hidup seperti pada abad ke-16 atau 14. Ini abad 21, bro. Jadi kita tidak boleh takut melakukan terobosan-terobosan. Kita tidak boleh takut mengekstrak Alkitab, lalu menemukan kebenaran dan mengakui kebenaran itu dan mengenakan kebenaran tersebut. Saudara-saudara kan, kalau belajar sejarah gereja, Bapak Ibu itu heran ya, lihat orang-orang Kristen dulu kak bodoh-bodoh, saudara. Ya, gara-gara pandangan teologi ya bisa sembelih orang Kristen lain di Sungai Rhine di Eropa itu, ya. Banyak kebodohan-kebodohan yang dilakukan. Dan sekarang setelah kita belajar Alkitab dan Tuhan membuka begitu banyak kebenaran, kita bisa melihat bahwa banyak pandangan yang harus direvisi, saudara. Sebab menyongsong dunia kita hari ini yang jahat, menyongsong dunia kita yang gelap dengan pengaruh yang begitu kuat, itu kalau tidak diantisipasi dengan kecerdasan roh, tidak akan mampu. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Itu harus militan benar. Dan untuk militan, orang harus punya kecerdasan roh yang tinggi. Dan untuk memiliki kecerdasan roh yang tinggi, orang harus memiliki pengetahuan yang banyak dari Alkitab. Kalau orang tahu banyak, belum tentu cerdas rohnya. Sebab tergantung yang dia tahu itu apa. Tapi kalau orang cerdas rohnya pasti tahu banyak. So, pengetahuan yang banyak, yang memadai mengenai kebenaran, itu mencerdaskan rohnya. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu dengan rendah hati kita harus selalu memperhitungkan adanya penyesatan di dalam diri kita. Yang pasti, ada pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan Alkitab yang sudah mengakar. Kalau aku punya cita-cita, tidak salah. Kalau aku punya ini, tidak keliru. Kalau aku mau buat begitu, apa salahnya? Itu sudah mengakar. Kalau aku buat begini, apa kelirunya?
Nah, ketika saudara mulai sungguh-sungguh menjadi umat yang layak sebagai kekasih Tuhan, sebagai anak Allah yang berkenan kepadanya dengan kelas dan level corpus delicti, saudara tidak ceroboh lagi mengumbar satu keinginan. Sekalipun itu keinginan sekilas ya menurut umum itu baik. Saya membangun gereja kan bagus. Kalau tidak sesuai dengan pikiran Tuhan itu salah. Dan 1001 motivasi loh orang bangun gereja itu. Kalau orang bangun toko, bangun gedung untuk bisnis, untuk aktivitas bisnis di luar kehendak Tuhan itu salah juga. Tapi lebih jahat lagi orang buka gereja untuk bisnis, itu lebih jahat. Nangkap maksudnya? Sebab kalau orang tidak mengerti kebenaran firman, sebenarnya mau membawa jemaat kemana? Mau membawa jemaat kemana? Kalau kita datang ke suara kebenaran, saudaraku, ya, pendalaman Alkitab, karena kita memperhitungkan adanya penyesatan dalam diri kita, ada kesalahan berpikir, ada konstelasi yang tidak tepat, ada pikiran yang tidak sejiwa dengan Alkitab yang ada pada kita. Dulu kan, kalau kita minta perlindungan Tuhan itu halal, ya kan? Boleh dong minta perlindungan Tuhan. Tapi ketika saudara mulai bertumbuh dalam kebenaran, Anda minta perlindungan Tuhan itu menunjukkan ketidakpercayaan. You tidak kenal you siapa. Kalau tubuh bait Roh Kudus, Anda nggak perlu minta perlindungan Tuhan. Yang Anda lakukan, Anda harus melindungi diri yang adalah milik Tuhan. Ya Tuhan berkati toko ini, usaha ini, kan halal tuh. Bahkan dianjurkan begitu. Ketika Anda sampai level tertentu, Anda tahu bahwa toko ini milik Tuhan. Aku harus perjuangkan untuk kepentingan Tuhan. Asal murni loh. Tidak usah sampai harus doa puasa supaya tokonya diberkati. Itu berdagang dengan Tuhan. Betul? Nangkep saya ngomong apa ini? Nah itu mulai cerdas Anda. Di sini Anda mulai cerdas. Nah disitulah kecerdasan roh mulai bermain, saudara. Bermain. Kalau dulu kita punya banyak kesenangan kan? Halal dong punya kesenangan atau hobi. Ketika Anda bertumbuh dalam kebenaran, Anda mulai harus mengerti kalau Anda punya satu kesenangan, Anda menikmati hal itu, tanpa Tuhan ikut menikmati, Anda tidak setia. Anda tidak setia. Kalau aku senang, itu harus sesuatu yang Tuhan juga senang. Kalau Tuhan tidak senang atas apa yang aku senang, aku tidak sinkron dengan dia. Kalau dulu kan hal-hal saja. Kalau perlu Tuhan berkatilah ini, berkatilah itu, aku mau senang kan begitu. Sekarang enggak. Kalau dulu kita nuntut Tuhan, ya kita berak. Sekarang kita sadar, kita nggak berak menuntut. Siapa kita? Kita ini orang berhutang, ciptaan Tuhan, anak tebusan. Kan sudah mulai dewasa kan, saudara. Nah kalau masih kecil, minta ini, minta itu, orang tuanya seperti yang hutang sama dia. Tapi ketika dewasa, dia sudah tahu bahwa dia yang berhutang pada orang tua. Dia nanya, Mama perlu apa? Papa happy nggak dengan rumah di sini? Papa, Mama happy nggak dengan mobil terlalu dengan sopir ini? Seneng nggak dibawa si Bejo ini? Kalau nggak saya kasih si Karto. Saya kirim driver lain. Beda dulu sama sekarang. Kalau dulu kita menikah mencari kebahagiaan kan? Sekarang kita tahu bahwa menikah itu memberi kebahagiaan. Bukan mencari kebahagiaan. Kalau you menikah mencari kebahagiaan, pasti you melukai. Menikah itu memberi kebahagiaan. Kalau pasanganku bahagia, aku bahagia. Ingat itu anak-anak muda yang belum menikah. Sebelum kamu salah pilih seperti banyak orang di sekitarmu. Menikah itu memberi kebahagiaan. Bagaimana bisa begitu? Tentu level rohaninya harus berkembang. Makanya jodoh itu yang pertama bukan hanya seiman, tapi juga dewasa rohani. Dan salah satu ciri kedewasaan adalah lebih berkat memberi daripada menerima. Itu kecerdasan rohnya bermain. Dan banyak penyesatan-penyesatan yang sudah membelenggu kita, saudara. Yang Anda pikir kewajaran itu tidak wajar. Saya paham betul karena saya seorang teolog. Ya tidak bisa dihindari kata teolog buat status saya. Karena memang dari muda saya belajar Alkitab. Saya pengajar, saya penulis buku, pengkhotbah. Di pertemuan-pertemuan para pendeta saya didaulat untuk berbicara dengan tema-tema khusus. Teolog. Tapi teolog yang koclok. Teolog yang nggak cerdas. Walaupun nilai akademisnya tinggi. Sampai satu saat saya bertobat. I had to start from zero. Saya harus mulai
Dari nol. Saya harus mulai dari nol, saudaraku. Maka saya baru bisa bicara ini, ya. Harus memperhitungkan, jangan berhenti. Bukan mau mencela siapa-siapa ya, setuju saya ngomong ini terus ya. Ini tidak bermaksud mencela. Anda perhatikan STH itu. Kalau dia sudah merasa sarjana teologi atau master teologi ya, dia nggak belajar. Dengar aja khotbahnya, mentah nggak? Mentah. Saya dosennya saja menyatakan harus bertobat, lalu merasa sudah pinter dengan ilmu yang pernah dia miliki. Udah, teolog koclok nanti. Mentah. Kalaupun dia bisa bicara, lancar. Tapi sesuatu yang mendorong, nggak ada. Istilahnya tenaga dalamnya nggak ada. Orang harus belajar, baik secara akademis, baik menyerap kebenaran firman, maupun hidup tiap hari yang harus dibenahi. Tiada henti, saudara. Oleh sebab itu, kita harus menyerap berkat rohani sebanyak-banyaknya. Nanti kalau Bapak Ibu mulai belajar, misalnya saya akan bicara mengenai manusia. Itu nanti nuansanya akan berbeda. Berbeda dari ketika saya belum banyak diubahkan seperti hari ini. Berbeda. Bahannya pun juga berbeda. Lalu aplikasinya juga beda, saudara. Dan jika kita menemukan pikiran, konsep-konsep yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita harus mau tanggalkan. Harus mau tanggalkan, lalu konsep yang benar itu, atau kebenaran itu kita miliki. Yang kemudian, saudaraku, kita mulai tahu keinginan ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Cita-cita ini harus saya tanggalkan. Nah, saudara harus berani melangkah. Harus berani melangkah. Nanti itu roda pembaharuan itu akan berjalan dengan normal, saudara. Berjalan dengan normal. Bapak Ibu harus all out. Tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa. Hidup ini tidak lama, mencari apa, saudaraku? Oleh sebab itu harus mengalami pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran. Bapak Ibu mengerti nggak kalau setiap minggu, ya, di kebaktian umum, di kebaktian Bible teaching, di kebaktian suara kebenaran, itu menguduskan pikiran kita. Menguduskan pikiran kita. Ya, sampai saudara mengangguk-angguk, itu dikuduskan. Iya. Oh. Dan yang rajin-rajin itu bisa mengikuti, dia tahu. Oh, ini sudah disampaikan. Tapi ada tambahannya sedikit. Oh, ini sambungannya dulu. Saudara membangun konstelasi yang benar. Tapi kalau mendengarnya setengah-setengah, wah ini sama seperti yang lalu nih. Kok saya dengar khotbahnya nggak rubah-rubah ya? Nggak mungkin sama. Kalaupun ada yang sama, itu karena memang harus disampaikan guna menjadi jembatan atau bridging kebenaran yang akan dikemukakan. Kalaupun sama persis, spiritnya beda. Kalaupun spiritnya sama, Anda masih membutuhkan. Pernah kok ada pendeta khotbah 3 bulan itu sama? Iya. Lalu kita cuma tanya, Pak Pendeta sadar nggak? Khotbahnya sama persis. Iya. Kenapa emangnya? Enggak. Kamu nggak terima? Ya sama aja. Terus pendeta nanya, kamu berubah nggak? Belum. Ya saya ulangi lagi. Yang rajin-rajin saja itu tembok keduniawiannya dihantam nggak roboh-roboh. Tembok Berlin aja roboh. Ini nggak roboh-roboh. Tapi kalau konstelasi berpikirnya terus diganti terus, itu nanti berubah. Pasti berubah. Nggak mungkin tidak. Nggak mungkin. Karena perhatikan orang-orang yang tidak setia mendengar firman Tuhan. Anda ngomong sama dia, lihat rohnya. Different. Yang rajin gitu. Yang setia. Diajak ngomong, kok nyambung ya? Gitu ya. Kalau kita seperti kenal lama, padahal kita baru kenal. Spiritnya sama. Analisa yang saya lakukan ini tentu juga analisa terhadap diri saya sendiri. Saya berubah. Walaupun perlu waktu ya saudaraku sekalian. Ya. Perlu proses. Nah, iblis itu cerdik. Iblis itu punya manuver itu tidak kebaca. Nah, kecerdasan roh yang dibangun dari pengetahuan yang benar akan kebenaran firman Tuhan melalui ketekunan belajar firman Tuhan itu dengan berbagai sarana yang ada ya, Bible teaching dan lain sebagainya, itu akan membuat seseorang mampu membedakan roh. Dia tahu ini pikiran iblis, ini bukan pikiran iblis. Ini pikiran Tuhan dan bukan pikiran Tuhan. Nah saudara, tidak bermaksud mau menjolimi siapa-siapa ya saudara.
Kita heran kan ya, banyak ajaran yang tidak sesuai Alkitab tapi subur di banyak tempat. Betul nggak? Subur, bukan subur ya, subur. Dan diminati. Dan gelombang besar orang itu mengikutinya. Belum lagi diteguhkan oleh suksesnya membangun gedung, ya, suksesnya membuat event-event yang hebat gitu. Itu membuat orang itu makin tertipu. Membuat orang itu makin tertipu. Sekarang bayangkan, contoh sederhana ya. Kalau 30 tahun, 40 tahun yang lalu di satu KKR, orang datang karena ada penyanyi hebat gitu, entah dari luar negeri ya, itu import ya, barang import. Pendeta import gitu. Orang datang karena hal itu. Itu maklum, 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Zaman saya masih muda. Tapi hari gini, kalau orang kebaktian karena di situ ada penyanyi yang heboh, saya nggak bisa ngerti. Dia cuma nyanyi 2 lagu loh, halo? Paham nggak? Baguslah kalau itu hanya sebagai pancingan, lalu setelah itu orang mendengar firman yang murni, boleh. Tetapi penyanyi yang menjadi pesona atau daya tarik orang datang itu hanya menjadi pancingan. Sedangkan pembicara sendiri nggak punya pelor yang baik dari Tuhan, nggak punya rudal yang benar dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Coba, apa nggak mengerikan, saudara? Jadi sudah saya katakan tidak menjolimi ya saudaraku. Tetapi itu faktanya. Ajaran-ajaran yang menjadi senjata iblis untuk merusak kehidupan gereja Tuhan. Seperti teologi kemakmuran misalnya. Itu asli dari neraka, saudara. Kalau saudara berkata, ya Pak, itu kan untuk orang yang nggak dewasa. Tuhan Yesus itu begitu bicara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah. Itu langsung ke pokok masalah. Bukan ya udah nggak apa-apa. Nggak bisa. Saya bisa mengerti kadang-kadang untuk orang Kristen baru kita belum bisa beri makanan keras, saya setuju. Tapi kalau 30 tahun bubur terus, sudah bayangkan. Apaan ini? Anda bisa mengerti? Anda kan berkata, waduh keras banget Pak Eras ngomong. Enggak. Dunia ini bukan rumah kita. You nggak boleh merasa punya pelabuhan di bumi ini. Kristen yang benar adalah dia memancangkan dirinya pada satu negeri, yaitu kerajaan surga. Dan bagaimana memfokuskan diri pada kerajaan itu, sementara dia bisa hidup sepanjang mungkin, sesehat mungkin, untuk bisa merubah karakter dan melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan panggilan yang diberikan Tuhan, di mana orang menemukan tempatnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Berapa banyak hari ini orang yang sungguh-sungguh menghayati dunia ini bukan rumah kita, saudaraku. Waktu doa pagi saya bicara soal, dulu saya pernah ada di satu tempat ya saudara, itu tanah murah sekali, bisa dikasih kalau kita minta. Karena saya seorang pelayan jemaat, 50.000, 100.000 nggak sampai saudaraku tanah, seluas-luasnya. Ya kita nggak butuh, kita pikir ini apaan, campur rawa begini. Tapi hari ini harganya bisa puluhan ratusan juta. Waduh hebat. Nyesel loh, sempet nyesel. Sempet. Aduh kenapa ya waktu itu saya nggak ngambil ya. Tapi saya kemudian diberkati Tuhan dengan perenungan itu. Apa? Saya mau cari tanah di surga. Yang hari ini dianggap tidak punya nilai. Tapi nanti Anda nggak bisa beli. Hari ini pun sebenarnya Anda punya uang nggak bisa beli loh. Tapi Anda punya kesempatan untuk memiliki. Nah, aku pilih itu. Ya 1:30 pagi saya masih berdoa. Saya masih berlutut. Lalu saya berkata, aku memilih tidak punya kesenangan Tuhan. Tolonglah aku bagaimana aku menyisakan satu kesenangan saja. Menyenangkan Engkau. Bagaimana aku buat lembar hariku bersih. Jadi lembar kita itu ada lembar setahun, lembar sebulan, lembar seminggu, lembar sehari. Kalau untuk bersih itu lembar menit harus lembar menit ini benar, lembar menit berikut, lembar jam. Kalau mau benar seriusnya di situ, saudara. Ya, ada 2 lembar yang harus bersih dalam hidup kita. Satu lembar hati, yang kedua lembar usus. Lembar hati milik Tuhan, lembar usus milik Tuhan. Setuju? Oh, hati milik Tuhan, kalau usus milikku. Enggak, semua milik Tuhan, bro. Nah, sekarang berapa banyak gereja yang mengkampanyekan hal ini? Mengkampanyekan bahwa kita mesti investasi di kerajaan Bapak di surga, dan Tuhan yang bicara loh. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Itu khotbah di bukit loh. Begitu Tuhan Yesus berkhotbah yang pertama,
Tuhan sudah bicara, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Sudah langsung. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Itu awal-awal Tuhan khotbah langsung jebret. Dia berkata kepada Petrus, ikut aku. Akan kujadikan kau penjala manusia. Apaan sih? Ikut tapi. Akhirnya dia tahu. Nggak ada itu saudaraku kompromi-kompromi itu. Sekarang bukan hanya kompromi loh saudara. Sesat. Itu pikiran mana? Pikiran bukan dari Tuhan. Pemalsuan demi pemalsuan membangun kebutaan rohani. Sehingga seseorang tidak mengenal kebenaran sejati. Bila hal ini terjadi, maka seseorang tidak pernah menjadi orang Kristen yang benar-benar rohani. Tentu ia tidak mengerti bagaimana melayani pekerjaan Tuhan dengan benar. Oleh sebab kebangunan rohani yang luar biasa terjadi dalam gereja dewasa ini. Apalagi di gereja-gereja tertentu ya saudara. Aduh, ini ngomong jadi nggak enak nih. Yang hingar-bingar, alat musiknya, gedungnya, wah, kemegahannya begitu hebat. Sampai tidak menyadari ada pemalsuan yang luar biasa di dalamnya. Nyari apa? Begitu keluar dari gedung gereja, nggak beda jauh dengan anak dunia. Sedikit baiklah. Sedikit baiklah. Nah nanti kalau saudara belajar manusia misalnya. Ini sebagai contoh kasus ya saudara. Kan orang selama ini tahunya manusia telah jatuh dalam dosa. Jatuh itu dulu di sini terus sekarang di sini. Itu nggak tepat. Berdosa itu meleset. Jadi sebenarnya manusia belum pernah mencapai titik yang Tuhan kehendaki. Misalnya begini, ini manusia. Nanti ketika saya bicara soal manusia di situ, Tuhan menghendaki sampai tingkat ini. Kalau sampai tingkat ini, manusia jadi corpus delicti. Paham? Tapi belum sampai itu baru di sini, manusia sudah tidak memenuhi target. Kalau orang Israel nggak mengerti ini, nggak mengerti kebenaran ini, mereka ditopang oleh Taurat supaya jangan liar seperti binatang. Tuhan juga masih menulis Tauratnya di hati manusia supaya manusia masih bisa beradab. Ya. Lalu orang-orang Kristen kan bayangannya manusia telah jatuh dalam dosa, kan gitu. Sekarang harus diperbaiki. Diperbaikinya di sini kah? Diperbaiki yang di mana? Diperbaikinya itu di sini. Inilah Tuhan Yesus. Dan untuk bisa sampai target ini orang harus all out. Kalau orang masih duniawi, nggak bisa. Tuhan mengatakan kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat, tidak bisa berkembang, nggak bisa diajar, nggak bisa masuk proses belajar mengajar, betul? Aku mengajar kamu nggak bisa karena kamu tidak melepaskan diri dari segala milik. Saya baru memahami itu, saudara, ketika orang belajar nol putul, bisa rela nggak punya apa-apa, itu baru bisa dididik. Kalau Anda masih duniawi, masih punya banyak kesenangan dan kebanggaan-kebanggaan duniawi, Anda nggak bisa dibawa ke sini. Dibawa ke sini bisa. Dibawa ke sini bisa. Sampai di sini aja. Tapi nggak bisa dibawa sampai ke sini. Nah kita mau berpesta pora di dunia dengan liturgi, kebaktian, kita nyanyi, memuji-muji Tuhan, Allah berkati berlimpah-limpah. Kita lupa kita punya target itu di sini. Nah inilah mengumpulkan harta di surga itu maksudnya ini loh. 70 tahun itu nggak banyak, saudara, nggak lama. Ini belum atau bukan hidup yang sesungguhnya, saudara. Belum dan bukan hidup yang sesungguhnya. Maka saya ajak saudara-saudara sekalian untuk melihat dunia di mana tidak ada penderitaan, nggak ada tsunami, nggak ada gempa bumi, nggak ada hawa dingin di bawah 40 derajat Celcius, nggak ada hawa panas. Hari ini ada Katarina, Margareta, ada apa lagi? Aduh, badai-badai itu loh. Ya, ngapain ya? Anda pernah lihat keluarga yang paling bahagia kayak apa? Pernah lihat? Pernah lihat? Coba beri contoh saya. Coba saksikan. Saya pernah lihat keluarga yang rumah tangga yang bahagia. Coba saksikan. Saya pernah lihat orang yang kaya dan bahagia dan kayaannya. Coba ceritakan. Saya pernah ketemu orang cantik yang bahagia karena kecantikannya. Coba. Yang ada nyolong. Cantik-cantik kawin cerai. Cantik-cantik nyolong. Kan begitu. Nah kalau kita tidak mengajarkan begini ini. Maaf ya. Coba baca buku teologi, ada nggak yang mengajarkan begini? Saya belum pernah dengar. Itu Alkitab loh yang menunjukkan. Bicara soal pemulihan gambar Allah. Saya sudah dari muda membaca, melihat, mendengar, ikut seminarnya. Kita harus rendah hati seperti Yesus. Apa itu rendah hati seperti Yesus? Lemah lembutnya orang Jawa sama orang Batak beda loh. Emangnya kita pernah lihat ada lemah lembut?
Yang gimana soal lemah lembutnya itu? Yang gimana? Lemah lembutnya orang Batak sama orang Jawa beda. Yang saya sering beri contoh kalau orang Batak marah gitu, hoi, unang merocong-rocong. Kalau marah sama anak yang naik sepeda suka-suka. Orang Jawa cuma diem aja. Kalau orang cerdas itu dari belajar Alkitab ngerti. Kalau aku ngadepin orang begini aku harus tegas. Tidak bisa Pak. Tapi kalau ngadepin orang begini, mungkin Pak dipertimbangkan. Beda. Munafik. Enggak. Menempatkan sikap yang benar. Lemah lembut itu apa? Kalau lemah lembut itu gayanya seperti orang Jawa yang halus. Anda jadi mandor pabrik, enggak bisa. Tolong ya Dik. Aduh. Enggak bisa. Paham nggak saudara? Ngerti nggak saya ngomong ini? Jadi kita itu selama ini juga sebenarnya dibuat bodoh gitu. Kita lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Ya, seperti apa lemah lembutnya? Rendah hati. Apa itu rendah hati? Kalau dipuji, aduh bro, hebat ya bisa bikin begini. Oh bukan saya, semuanya Tuhan. Itu mah bohong, belum tentu dia rendah hati. Dia jongkok di atas gunung Semeru. Oh bro, you bisa bikin luar biasa ya. Oh, ya kerja keras lah. Ya kerja keras lah. Wah sombong banget. Lah iyalah. Emang kerja keras lah. Bro hebat banget nih. You punya karya. Terima kasih. Kalau orang Jawa enggak. Oh jangan gitu dong. Semuanya Tuhan. Tanpa Tuhan enggak bisa apa-apa. Artinya saya dengan Tuhan, lu enggak dengan Tuhan. Kan gitu. Itu semuanya Tuhan. Tanpa Tuhan enggak bisa. Iya. Semua kita tanpa Tuhan lu enggak hidup. Tapi gua kerja keras lu kagak. Itu masalahnya. Bro lu kok bisa belajar nilai begitu bagus, bagaimana tuh bro, wah hebat. Enggak, semuanya Tuhan semata-mata. Hanya Tuhan yang mengerjakan. Allah berperang ganti kita. Kita, lu kagak, gua kali ya. Jawab aja terima kasih. Saya belajar mengatur waktu. Saya punya target harus nilai A+. Begitu aja. Kenapa? Rendah hati itu apa? Lemah lembut itu apa? Nah di sini perlu kecerdasan. Dari mana taunya? Ya dari belajar Alkitab. Yang saya sedihkan itu, orang-orang yang punya gelar teologi, orang yang merasa sudah pinter, pernah ikut kursus ini, kursus sana, som sini, jadi som. Nggak mau belajar lagi. Ya, saudara. Saya ditelepon oleh salah seorang aktivis yang sedang belajar bahasa Yunani. Saya telepon dulu dia. Lalu dia bilang gini, Pak, saya berterima kasih. Saya baru sadar betapa saya bersyukur, saya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Selama ini ya, Pak Eras kerja keras. Saya tahu sulitnya bahasa Yunani. Jadi saya tinggal jadi aja, nyerap saja. Saya bilang, saya kan bertahun-tahun belajar, jadi saya tahu. Nggak sulit, kalau mau belajar nggak sulit. Nggak semuanya Tuhan, segala puji. Enggak, saya bilang, saya udah belajar bertahun-tahun itu. Udah, emang. Dan saya pernah jadi guru bahasa Yunani, ya jangan tanya dong. Walaupun guru bisa lupa loh. Tapi saya masih aktif. Masih buka-buka lagi, takut lupa. Apa itu aorist, apa itu subjunctif. Atau apa itu present aktif indikatif. Saya mesti belajar lagi. Di mana penempatan akusatif. Saya mesti belajar lagi. Bayangkan kalau mesti target sana dicapai. Untuk sempurna seperti Tuhan Yesus, selalu orang tiong-tiong, rilek-rilek. Lalu memikirkan bagaimana diberkati di dunia ini. Lalu mengajarkan doa Yabes, imani, tanah sebelah kanan kirimu milikmu. Anda bisa bayangkan, saudaraku. Ada lagi yang ngurusi mayat 3-7 tahun tidak rusak. Betapa besar bahayanya kalau orang berpikir iblis sudah tidak berdaya lagi. Anda bisa melihat ya, iblis itu memang cerdas. Tuh lihat pelayanan pelepasan. Iblis dianiaya begitu. Teriak, minta ampun, nangis, betul nggak? Tapi Anda perhatikan nggak? Pelayan-pelayan pelepasan. Hidupnya. Nggak menghakimi. Coba, you kenal seorang pelayan pelepasan. Gimana? Dari 10 orang berapa yang sisa jadi orang baik? Yang produktif. Yang nggak kampungan. Anda masih bersama saya? Coba, teliti. Bahkan saudara sekalian heran nggak ya? Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ternyata tidak bisa meloloskan diri daripada kesalahan dan kejatuhan. Ini sejarah loh, membuktikan loh. Sejarah gereja Pentakosta, karismatik membuktikan loh. Saya baca ini takut saudara. Penuh roh. Itu nggak segalanya loh.
Artinya waktu Roh Kudus turun, dia bernubuat, tumpang tangan orang jatuh, kesembuhan mujizat. Itu tidak menyelamatkan orang-orang ini menjadi manusia yang agung. Misalnya seorang pembicara yang hebat, sangat hebat dan sangat dikagumi. Tidak main-main loh saya. Betul luar biasa, kesembuhannya luar biasa. Beberapa puluh tahun kemudian hari ini namanya udah mulai gak muncul. Satu kali KKR, dia berkata, yang memberikan persembahan $1.000, saya akan doakan khusus. Kira-kira itu Roh Kudus atau bukan? Saya itu kecewa gitu. Kok you bisa ngomong begitu? Lalu di bukunya saya baca begini, tahun 2000 Tuhan akan datang dulu, nggak datang. Lalu di khotbah yang memberikan $1.000, saya akan doakan secara khusus. Saya nggak yakin Tuhan bicara begitu. Aduh saudara, saya kenal Tuhan, saya nggak begitu. Nggak mungkin Tuhan begitu. Mulai aneh saudaraku. Ada hal-hal yang saya juga bingung tapi tidak bisa menjawab. Kalaupun bisa saya diem-diem ya. Orang-orang diurapi luar biasa. Punya jet pribadi. Kalau nggak pakai jet pribadi, jet umum memangnya kenapa ya? You piara jetnya gimana? Terus hanggarnya berapa? Oh mungkin kalau luar negeri sih nggak apa-apa. Bukan hanya itu. Berliannya berapa harganya? Mobil mewahnya. Yang membuat orang-orang Kristen lain mulai mencibir, kok pendeta begitu? Ya pasti dong, karena Tuhan nggak mengajar begitu. Lalu khotbahnya, karena Allah kita kaya, ya udah nggak bener deh. Aku udah nggak bisa membenarkan, saya nggak bermaksud menghakimi kan. Tadi saya katakan saya sering nggak mengerti. Masuk begitu sih? Saya tidak mencoba untuk memuji. Saya mau contoh satu sosok yang menurut saya patut diteladani, Billy Graham. Betul? Sosok Billy Graham. Sudah, itu sudah satu nama. Mewahkah mobilnya? Mewahkah dia? Yang dikatakan Paulus abad 20 ini. Nah, sudah. Tapi yang mengherankan kan orang-orang yang mendemonstrasikan kuasa Allah dahsyat ini. Dengan fenomena-fenomena yang luar biasa. Sibuk untuk hal-hal yang minor. Nah, kita harus punya karakter Kristus. Karakter Kristus itu bukan begini, saudara. Kita harus lemah lembut, rendah hati. Bukan, karakter Kristus itu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu kecerdasan roh. Dari kecerdasan inilah seseorang, saudaraku sekalian, bisa mengerti kehendak Allah. Amin.